Selamat datang di KMID bersama saya Widi Dwi. Episode kali ini sebetulnya agak spesial karena di rumah ini dulu kita pergunakan sebagai rumah produksi untuk kue ataupun masakan. Nah, kendala yang sering saya alami pada saat itu adalah saluran pembuangan untuk wastafel itu terbuntu, dan penyebabnya jelas, yaitu adalah campuran antara lemak, tepung, kemudian lemak. Akhirnya waktu itu saya putuskan untuk menggunakan grease trap, jadi untuk menangkap kotoran hasil cuci. Beriring dengan waktu akhirnya terjadi kristal, jadi seperti membatu seperti itu. Dan itu tidak hanya sekali dua kali. Akhirnya kita putuskan untuk membuat grease trap. Karena grease trap umum itu cukup mahal, dan kemudian ini perlakuannya agak khusus karena pipa bukaan kami untuk mencuci itu cukup besar. Jadi kalau menggunakan grease trap dengan ukuran biasa itu tidak menampung, dalam artian air yang masuk tidak sama dengan air yang keluar. Akhirnya sering sekali tumpah air itu keluar. Akhirnya kita putuskan untuk membuat sendiri. Ya, dari satu tabung tidak cukup, kita buat menggunakan 2 tabung. Jadi nanti akan saya tunjukkan bagaimana dulu saya membuat grease trap ini. Tapi sebelumnya kita harus kuras dulu isi dari grease trap ini. Dan percayalah, baunya sangat luar biasa. Jadi kalau nanti Anda sudah membuat grease trap, pastikan Anda punya sarung tangan, masker, ya, karena baunya luar biasa. Kenapa Anda sebaiknya menggunakan sarung tangan? Kita tidak tahu ya di sini apakah nanti ada jamur atau kuman. Bila Anda termasuk orang dengan kulit yang cukup sensitif, itu bisa menyebabkan iritasi. Jadi ada amannya kita menggunakan sarung tangan. Ini sudah saya kuras, memang belum sepenuhnya tapi sudah bisa untuk saya bawa keluar. Jadi kita nanti akan kita lihat di luar nanti konstruksi yang saya buat seperti apa. Ya, semoga bisa menginspirasi rekan-rekan bila ingin membuat grease trap sendiri untuk di rumahnya. Oke, kita mulai saja. Kita lihat ini sudah saya bersihkan keduanya. Jadi ini saya sedang melakukan pengujian. Nah, secara konsep ini nanti kotoran akan masuk ke bilik 1. Jadi ini penyaringan awal. Kita harapkan ada yang berat, kemudian yang ringan seperti minyak atau lemak itu akan naik, sementara air yang lebih bersih akan masuk ke bilik 2 dan akan disalurkan ke bilik 3. Di bilik 3 kita berharap menangkap terutama minyak di sini ya, minyak dan lemak lebih banyak lagi. Jadi nanti ini ada lubang di bawah, itu mungkin tidak terlalu terlihat di sini. Nah, nanti akan masuk ke bilik 4 untuk dilanjutkan ke saluran pembuangan. Yang perlu Anda ingat ini bahwa posisi masing-masing lubang ini harus lebih rendah satu sama lain.
Bila tidak, air tidak akan mengalir. Oke, di sini untuk penghubungnya saya menggunakan pipa PVC 1 dim, jadi ini sedikit lebih besar dibandingkan pipa buangannya. Untuk sambungannya saya pergunakan potongan pipa 1 dim juga, yang nanti akan saya lem dengan ini, epoksi ini. Ya, sebetulnya sih luar dalam, cuman kalau kondisinya seperti ini dan tangan saya terhalang oleh penutup ini agak repot juga. Ini saya pasang menggunakan paku revert yang kemudian saya tutup dengan lem epoksi tadi. Ya, kurang lebih pengaturannya seperti ini. Mungkin lebih jelasnya ini kita lihat ini. Nah, itu ada sisa paku revertnya. Memang sedikit berbahaya kalau menggunakan paku revert karena ada kemungkinan bocor. Tapi ya ini cara cepat aja sih. Semua saya perlakukan yang sama. Oke, sebentar lagi kita lepas dulu, kita mulai pengeleman. Kalau untuk pengeleman pastikan kita jangan belit ya, karena kalau belit ada kemungkinan airnya suka lari, malah akan timbul kebocoran. Ya, di sini saya ratakan di sekelilingnya, ya kurang lebih seperti inilah. Ya, untuk tips utamakan di area bagian bawah. Jadi kalau misalnya kita amati karena air nanti akan berada pada garis minimal saluran buang, dia akan beresiko di bawah. Jadi untuk amannya ya kita buat lebih tebal saja untuk bagian lemnya. Begitu juga yang ini lem sambungan yang dulu masih aman sepertinya. Hanya saja kemarin masalahnya ada di yang satunya. Nah, yang ini sebetulnya mau saya pasang drat dalam dan drat luar, tapi ternyata tempatnya tidak mencukupi. Ya, ini ada bisa kebocoran. Di sini saya coba lem ulang. Jadi ini kemarin terjadi kebocoran karena air keluar dari bagian bawah pipa ini. Nah, ini untuk tutupnya, jadi ini adalah saluran masuknya. Ini saya menggunakan siku. Kenapa menggunakan siku? Biar air tidak langsung turun ke bawah, tapi nanti bisa diarahkan dulu ke dinding tong. Oke, ini sudah 24 jam saya tunggu, jadi benar-benar kering. Kita lihat ini sudah jadi karet di sini. Ya, sekarang kita coba lakukan pengetesan untuk memastikan sudah tidak ada lagi yang bocor. Jadi kalau yang di tong hitam kemarin, nah itu terlihat ada bocor. Jadi itu ada pipa revert yang lemnya kurang sehingga menimbulkan kebocoran sedikit. Untuk yang putih sudah aman, tidak ada kebocoran. Ya, sekedar catatan saja, kalau misalnya bocor sedikit saja baunya akan kemana-mana. Tadi sudah kita cek dan tidak ada kebocoran. Langkah selanjutnya kita rangkai. Baik, itulah tadi cara saya membuat grease trap untuk wastafel saya. Jadi bila Anda memang bergerak dalam bidang kuliner, pastikan Anda memiliki grease trap ini untuk wastafel Anda. Bila tidak, ya seperti yang sudah di awal Anda lihat, kotoran dari campuran tepung, minyak, dan lemak itu seperti itu akan menyumbat saluran wastafel Anda. Baik, mungkin itu dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, di subscribe, dan share ke teman-teman Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.